kabarnya saudara? Luar biasa. Haleluya. Nah, saya Sony, pelayanan di GBI Sukawarna sebagai pendamping gembala almarhum. Saya datang bersama dengan istri saya memiliki 2 putra, sudah dewasa. Terima kasih untuk Ko Henry. Mulai saya punya judul berharap kepada Tuhan. Saudara, seringkali kita berharap, bicaranya berharap kepada Tuhan, tapi kita selalu melihat manusia. Tuhan mau kita berharap sama Tuhan sepenuhnya. Supaya apa? Supaya kita tidak kecewa. Siapapun saudara yang berharap kepada manusia, ujung-ujungnya pasti kecewa. Walaupun manusia tersebut atau orang tersebut bisa memenuhi apa yang kita mau, tapi tidak sempurna. Saya sebagai suami dan punya istri, punya anak, kadang-kadang saya bisa punya harapan untuk istri saya seperti keinginan saya, tapi tidak sempurna. Demikian juga sebaliknya. Seorang istri mungkin memiliki harapan supaya suaminya seperti apa, dan itu pun tidak sempurna, saudara. Tapi kalau pengharapan kepada Tuhan Yesus, itu pasti tidak akan mengecewakan. Walaupun kita sering menanti pengharapan itu kapan, keinginan kita kapan terkabul. Saya sebagai pendoa syafaat selama pelayanan saya di GBI Sukawarna, saya selalu berdoa. Ada kalanya Tuhan mengabulkan, ada kalanya saya harus menanti apa yang keinginan saya terkabulkan, saudara. Tapi pengharapan itu jangan sampai hilang. Kita lihat di dalam Mazmur 9 ayat 11a, orang yang mengenal engkau berharap padamu. Engkaunya huruf besar, mu-nya huruf besar. Saya pakai terjemahan terbaru, saudara, masa kini. Jadi kita berharap kepada orang yang kita kenal atau pribadi yang kita kenal. Nggak mungkin kita berharap sama orang asing atau pribadi yang asing. Kita pasti berharap kepada seseorang atau pribadi yang kita kenal. Nah, waktu kita berharap kepada Tuhan Yesus, Tuhan kita, apakah kita mengenal kepribadiannya? Kadang-kadang kita hanya tahu tapi tidak mengalami. Bagaimana kita bisa mengenal kepribadian Tuhan Yesus? Kita mengalami berjalan bersama dengan Tuhan Yesus dalam keintiman demi keintiman. Dan itu perlu proses, perlu waktu. Bagaimana kita dapat mengenal secara pribadi? Di dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, hendaklah saudara berharap kepada Tuhan dengan gembira. Sabarlah di dalam kesesakan dan tekunlah berdoa. Ya, kita di dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan berharapnya dengan sukacita, dengan gembira. Apa yang menjadi masalah kita? Saudara, Tuhan kita adalah Bapa kita yang sangat baik. Saya seorang Bapa memiliki 2 putra. Saya sedih kalau melihat anak saya sedih. Tapi saya bersuka cita kalau lihat anak saya juga bersuka cita. Saudara, mari jangan sampai sukacita yang dari Tuhan itu hilang. Walaupun kita belum mendapatkan sesuatu yang apa yang kita inginkan, Tuhan mau kita bersuka cita, berharap kepada sukacita. Jangan sampai kita bersungut-sungut, pengharapan kita, kurang sabar. Seringkali kita lupa bahwa selama ini Tuhan tuh terus pelihara kita. Tuhan tuh baik sama kita. Tuhan ingin kita bersuka cita dalam pengharapan kita, bergembira, tekun berdoa, terus berdoa sampai terjadi sesuatu. Di dalam Yohanes 18 dikatakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan jemu-jemu berdoa. Saya pernah memimpin para penjaga menara yang 24 jam, saudara. Saya mau tanya, saudara berapa jam berdoa dalam 1 hari? Para penjaga menara itu 1 hari berdoa
minimal 8 jam di menara doa. Mereka doa, pujian, penyembahan, main gitar. Kadang-kadang ada pengerja yang datang, kadang-kadang nggak ada pengerja yang datang. Kadang-kadang ada hamba Tuhan yang datang ikut berdoa, kadang-kadang nggak ada. Mereka harus berdoa tidak putus-putus selama 8 jam minimal 1 hari. Dan itu tidak pernah berhenti sampai 24 jam. Kita hanya berdoa sampai 1 jam, 2 jam aja udah jenuh ya, udah bosan. Maka firman Tuhan dikatakan jangan jemu-jemu berdoa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu berdoa itu menjemukan. Maka Yesus mengingatkan jangan jemu-jemu berdoa, saudara. Apalagi doanya nggak pernah dijawab ya. Lama jawaban Tuhan. Kayaknya udah males doanya. Tapi Tuhan mengingatkan kita hari ini, saudara. Mari kita terus berdoa dan tidak jemu-jemu. Amin, saudara. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 13, ini slide selanjutnya. Jadi ada 3 hal yang harus tetap kita lakukan. Ingat, harus tetap kita lakukan. Jadi tidak boleh kita tidak lakukan. Yang pertama, percaya. Kalau firman Tuhan di LAI terjemahannya pasti iman. 1 pengharapan, yaitu berharap dan kasih. Saling mengasihi. Dan yang terpenting adalah mengasihi orang-orang lain, terutama orang-orang seiman. Ya. Katakan percaya, berharap, saling mengasihi. Dan yang terpenting adalah kasih. Saya pernah pelajari ini, saudara. Kenapa yang terpenting adalah kasih? Yang pertama percaya atau iman. Seseorang anak Tuhan pasti percaya atau memiliki iman hanya kepada Yesus. Hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Yang kedua, pengharapan atau berharap juga hanya satu, kepada Yesus. Tapi mengasihi itu harus 2. Mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, kekuatanmu. Satu lagi apa? Mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kasih kenapa paling penting? Karena kasih adalah horizontal dan vertikal. Kepada Tuhan dan kepada sesama. Tapi yang kedua, yaitu yang 2, percaya dan berharap itu hanya kepada Tuhan Yesus. Maka yang terpenting adalah kasih. Kita kembali kepada berharap, saudara. Jadi pengharapan itu harus kita lakukan. Ya, jadi ada 3 hal yang harus tetap kita lakukan. Percaya, berharap, saling mengasihi. Lanjut, slide berikutnya. Efesus 1 ayat 12 dikatakan, biarlah kita pertama-tama berharap kepada Kristus, memuji Allah karena keagungan. Jadi saudara, yang pertama dan utama itu berharap kepada Kristus. Kita bisa berharap kepada Kristus, kenapa? Karena kita mengasihi Dia, karena kita mengenal Dia secara pribadi. Di dalam Ibrani 6 dikatakan bahwa pengharapan kita itu seperti sauh yang kuat. Sauh itu adalah jangkar yang kuat dan bisa menopang sebuah kapal yang besar tidak terombang-ambing, dan di firman dikatakan aman bagi jiwa kita. Apa tuh jiwa? Pikiran, perasaan, kehendak. Jadi aman atas jiwa kita, bukan tubuh kita. Pikiran kita aman, kehendak kita aman, emosi kita aman. Itulah pengharapan yang Ibrani katakan. Seperti sauh yang kuat. Jadi, terus lakukan pengharapan itu kepada Tuhan, saudara. Lanjut. Saya akan cerita di mana ada satu cerita firman Tuhan yang tidak putus dalam pengharapan. Walaupun pribadi ini atau tokoh ini memiliki satu problem yang berat. Di dalam Yohanes 11, saudara bisa baca nanti di rumah. Dikatakan ada seorang yang bernama Lazarus. Dia tinggal di kota Betania. Lazarus itu memiliki saudara Marta dan Maria.
Dikatakan Lazarus itu sedang sakit. Lalu Marta dan Maria itu memberi kabar kepada Tuhan Yesus bahwa Lazarus sedang sakit. Katakan ayat 4, Yesus waktu mendengar bahwa Lazarus sedang sakit, ayat 4 dikatakan firman Tuhan, penyakit itu tidak akan menyebabkan kematian. Ini terjadi supaya Allah juga dimuliakan. Lanjut, ayat kelima, Yesus mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Saudara, seringkali kita punya masalah, problem, kita berdoa sama Tuhan. Kita berharap masalah itu Tuhan tangani. Masalah itu Tuhan bereskan. Dan kita percaya, yakin sekali. Seperti ayat 5. Yesus mengasihi kita. Saudara yakin, percaya Yesus mengasihi saudara? Amin, saudara. Dikatakan ayat kelima, Yesus mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Tapi lihat ayat ke-6. Yesus sengaja tinggal di tempatnya 2 hari. Saudara, kalau saudara punya sahabat, atau orang terdekat, atau kerabat, atau teman, saudara dikasih tahu bahwa orang ini sakit, apa yang saudara lakukan? Saudara akan bertanya, sakit apa? Di mana dia sekarang? Di rumah sakit, parah tidak? Ada rasa kepedulian saudara terhadap orang sakit tersebut. Karena saudara mengenal, karena saudara dekat dengan orang tersebut. Tapi lihat, apa yang dilakukan Yesus terhadap Lazarus? Waktu mendengar Lazarus sakit, Yesus sengaja tinggal di tempatnya 2 hari. Menunda-nunda waktu. Saya bertanya sama saudara, kalau saudara seperti itu, apa yang saudara lakukan? Apakah pengharapan itu masih ada? Apakah saudara masih mengasihi Tuhan? Apakah saudara masih menyembah Tuhan? Apakah saudara masih beribadah di tempat ini? Mari kita introspeksi diri. Saya juga introspeksi diri. Mari kita introspeksi. Tuhan sengaja tinggal 2 hari pada saat saudara atau Lazarus punya masalah, problema yang sangat berat. Seringkali kita mengalami itu, terutama saya berdoa, Tuhan, bla 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 bla. 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Tuhan kok gak ada realisasi? Apakah saudara mengasihi Tuhan dengan kondisi seperti ini? Apakah saya mengasihi Tuhan dengan kondisi seperti ini? Tuhan sengaja tinggal 2 hari. Mari lanjut. Ayat ke-14 katakan, Lazarus sudah mati. Yesus bilang apa? Syukur. Aku tidak hadir sebab lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar. Saudara, seringkali kita bilang begini, tak ada jalan terbuka, terlambat sudah, kan gitu kan? Mari saudara, tidak ada waktu terlambat di dalam Tuhan. Dia yang mengatur waktu kita, bukan kita mengatur waktu Dia. Saudara, kalau saya mau terjemahkan penyakit Lazarus, itu penyakit yang sangat berat karena membawa Lazarus kepada. Waktu Lazarus sakit, di dalam tenda ada tirai, dia berharap Yesus datang. Dibuka tirai, dia lihat, dia toleh. Dia berharap Yesus yang datang. Ternyata Marta yang datang. Ternyata Maria yang datang. Ternyata orang lain yang datang. Waktu saudara berdoa tutup mata, sepertinya masalah hilang. Waktu saudara buka mata, masalah masih ada di depan mata. Saudara berharap masalah itu hilang.
masalah itu selesai, penyakit sembuh, masalah keuangan dibereskan Tuhan, utang piutang dilunasi Tuhan, hati yang gundah gulana di penghiburan, kekuatan yang baru. Tapi ternyata masih memang problem manusia, saudara. Pengharapan demi pengharapan, nothing, tidak ada. Apakah saudara masih berharap sama Tuhan? Apakah saudara dan saya masih mengasihi Tuhan? Apakah masih menyembah Tuhan? Apakah saudara masih berteriak memuji Tuhan lebih daripada pemenang? Atau saudara mulai mengeluh, mulai bersungut-sungut, mulai mengadu ini itu ini? Saudara sudah berdoa, datang ke Kohenry minta didoakan, minta ke pendeta ini minta didoakan, tapi tetap Tuhan sengaja tinggal 2 hari, tidak terjadi apa-apa. Sampai menurut saya, menurut saudara, waktunya terlambat. Mati Lazarus. Apa yang Tuhan bilang? Bersyukur. Waktu Lazarus mati, Yesus bilang bersyukur. Apakah Yesus jahat? Apakah yang namanya baik, amat baik, sangat baik, teramat baik itu hilang? Yesus tetap dia baik. Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya dia tetap baik, saudara. Waktu Yesus datang, dia ketemu dengan Marta, dengan Lazarus, dengan Maria. Ada percakapan. Sampai dikatakan, diceritakan bahwa Yesus ikut menangis. Saudara tahu, Yesus menangis itu sungguh-sungguh menangis, bukan pura-pura. Padahal dia tahu 5 menit kemudian Lazarus bangkit. Kalau Marta menangis, Maria menangis, dia benar-benar menangis bersama dengan Yesus. Gak akan tahu bahwa Lazarus bakal bangkit, tapi Yesus tahu 5 menit kemudian Lazarus akan bangkit. Saudara, sepertinya ada kontradiksi di ayat keempat dan ayat ke-44. Dikatakan bahwa penyakitnya tidak akan membawa kematian. Tapi ternyata Lazarus ayat 14 mati. Sepertinya ada kontradiksi. Saudara, waktu Yesus datang ke kuburan Lazarus, Yesus bilang begini, angkat batu itu. Lalu Marta bilang begini, Tuhan, sudah 4 hari, sudah berbau. Saudara, kenapa waktu Marta mengatakan sudah berbau, sudah 4 hari? Saya pelajari, ternyata kebiasaan orang Yahudi atau Israel, ada orang yang meninggal, itu langsung dikubur, saudara. Tidak tunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari. Mereka langsung kubur. Kenapa? Karena kondisi cuaca di sana tuh panas. Jadi mayat atau orang yang mati tersebut itu akan cepat membusuk. Makanya langsung dikubur. Seperti ada cerita di mana istri Yakub, Rahel, dalam perjalanan dia mati. Lalu Yakub menguburnya di pinggir jalan. Kenapa nggak dibawa ke pemakaman keluarga? Karena tidak ada waktu. Yesus mati 3 jam sebelum hari Sabat. Langsung diturunkan di atas kayu salib, dikasih rempah-rempah, diminyaki, langsung dikubur. Jadi di sana itu kebiasaannya tuh orang yang mati langsung dikubur, saudara. Nah seperti di sini ditaruh dulu 1 hari, 1 malam, 3 malam, 5 malam, 7 malam. Di sana kebiasaan, makanya 4 hari itu langsung bau busuk. Maka Marta mengingatkan Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apakah masalah saudara lebih berat daripada orang yang mati 4 hari? Apakah problem saudara lebih berat daripada Lazarus? Saudara, waktu kuburan dibuka, Yesus berdoa,
dan dia berteriak, "Lazarus, bangkit!" Apa yang terjadi? Lazarus bangkit. Itulah Tuhan kita. Itulah Allah kita. Allah yang kita sembah, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Apa yang menjadi masalah saudara? Apa yang jadi problem saudara? Kalau dibandingkan dengan masalah Lazarus, lebih berat mana saudara? Kematian yang sudah 4 hari, yang sudah busuk, sudah berbau, Yesus sanggup bangkitkan. Yesus sanggup memulihkan. Pengharapan Lazarus, pengharapan Marta, pengharapan Maria tidak sia-sia. Mari saudara, jangan hilang pengharapan. Tetap percaya, tetap mengasihi Tuhan, tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saudara, saya akhiri dengan kisah saya. Saya menikah selama 23 tahun. Hidup kami padanya. Kurang tidak, lebih juga tidak. Kami terus berdoa supaya Tuhan bisa memberkati kami dalam segala apa yang kami kerjakan. Saya seorang pengusaha sepatu. Saya bikin sepatu, bikin sendal. Saat pandemi itu berhenti saudara. Saya doa, Tuhan, bagaimana ini? Saya tutup, tenaga kerja saya semua PHK. Selama 2 tahun tidak ada penghasilan. Selama 2 tahun tidak ada pekerjaan. Istri saya kuliah, anak saya yang pertama kuliah, anak saya kedua kuliah, butuh biaya. Sekolah atau perguruan tinggi tidak bisa memberikan perpanjangan waktu yang lebih lagi. Yang saya bisa lakukan hanya apa? Berharap sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Saudara, di tengah-tengah kondisi pandemi kemarin, tidak ada pekerjaan, tidak ada usaha, makan terus berlanjut, pengeluaran terus berlanjut. Hanya satu pengharapan saya, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya. Sampai detik sekarang, Tuhan masih pelihara saya. Tidak pernah kekurangan, tidak pernah kelaparan, tidak pernah tertular, sekalipun saya waktu itu dekat dengan demam. Ada orang-orang yang Tuhan kirim seperti burung gagak pada saat Elia di sungai Kerit. Ayat ini Tuhan kasih ke saya. Saya pelajari, saya renungkan. Dan Tuhan katakan, kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Walaupun kondisi kita menurut ukuran kita sepertinya sudah terlambat, sudah berat, tapi Tuhan bilang tidak ada kata terlambat. Ingat saudara, apapun yang terjadi, apapun masalah saudara, Tuhan kita tetap Tuhan yang sangat baik.